tayamum tata cara tayamum. Jadi adab itu maknanya tata cara. Yang saya sampaikan, adab dengan akhlak itu beda. Akhlak mesti beradab, beradab belum tentu berakhlak. Karena yang digendaki dengan adab adalah tata cara. Maka ada tata caranya tayamum, ada tata caranya wudu, tata adabnya sholat, adabnya mandi, adabnya makan. Tidak ada akhlaknya makan, akhlaknya mandi. Dan oleh karenanya pula ilmu sorof disebut dengan ilmu adab, ilmu nahwu disebut dengan ilmu adab, ilmu balaghah disebut dengan ilmu adab, ilmu mantek disebut dengan ilmu adab, ilmu badi' disebut dengan ilmu adab. Kenapa? Karena semuanya itu ilmu tata cara, berarti tata cara bahasa, tata cara ibadah, tata cara bersahabat dan sebagainya, itu namanya adab. Tata cara itu ada kalanya tata cara sesuai dengan syariat, ada kalanya tata cara sesuai dengan adat, yaitu kepantesan. Ketika adab itu digabungkan antara tata cara antara syariat dan kepantesan, yaitu lingkungan, sesuai dengan budaya, sesuai dengan apa itu masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, dan sudah mengkristal, baru disebut dengan akhlak. Kita mengikuti tata cara sesuai dengan syariat, tapi gak cocok dengan tata cara yang berlaku di masyarakat. Itu ya sudah gak berdosa, akan tetapi tetap tidak bisa disebut dengan orang yang berakhlak. Apa ada yang cocok dengan syariat tapi tidak cocok dengan budaya di masyarakat, tidak cocok dengan situasi, kondisi dan domisili di masyarakat. Ada, contohnya mawon sing gampang seperti ketika hari raya. Ketika hari raya itu budaya di masyarakat kita, tata cara yang di masyarakat kita setelah hari raya saling bersilaturahmi, saling bersalam-salaman. Kecuali kemarin gak ada yang berani salaman, terus gak begitu silaturahim, semuanya di lockdown, ada jalan-jalan masuk di lockdown, akhirnya hari raya tidur melulu. Tapi ya alhamdulillah saya itu bisa sampai ke Malang barang niku, dan Blitar Malang tak dingeni dhewe ratane niku jalan. Gak ada orang lewat sama sekali, dan seperti jalan tol niku. Wah, alhamdulillah wong-wong padha. Itu persis ketika tahun 1999 saya ada di Kediri. Pas jam 9 pagi saya keluar, semua jalan saya tempati sendiri, gak ada yang keluar, karena takut kiamat. Katanya kiamat itu jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Wah, akhirnya saya keluar, gak ada orang sama sekali, tanggane dhewe dalan. Masya Allah. Karena saya seorang yang gak gampang percaya, ya kiamat gak masalah. Saya tuh herannya masyarakat kok begitu. Gampang percaya, saya gak katakan jahil lah, kok gampang percaya tidak tanpa dasar nih gitu. Nah, dan itu berulang-ulang terus, malah kemarin sampai
tanggal 12 bulan 12 tahun 2002 tahun 2002 tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 tanggal 19 nggih. Setahun iki sing ringanane niku sing rada rame niku tahun 2020 niku ya rame sampai menggalang dana barang. Masya Allah dia pergi galang dana, ya apik galang dana. Tapi kalau nanggulangi kiamat lho, jangan kiamat terus ditanggulangi dana itu piye ngoten. Contoh niku setelahnya hari raya kita biasa, yaitu silaturahim. Andai kata kita tidak silaturahim, enggak ada dasar syariat. Dasar yang nas kalau silaturahim diperintahkan setelahnya sholat hari raya, terus pada Idul Fitri tidak ada itu, tidak ada. Tapi perintah silaturahim wajib perintah ya. Tapi tidak dia perintahkan pada Id. Cuman andai kata di hari raya kita tidak mau silaturahim, rumah kita tutup rapat, terus gak keluar, itu tidak melanggar syariat, cocok dengan syariat, tapi gak cocok dengan budaya, dengan tradisi di masyarakat kita. Orang yang seperti ini tidak bisa disebut dengan orang yang berakhlak. Cocok dengan budaya tapi gak cocok dengan syariat. Ini sekarang sudah banyak budaya yang roknya rok mini Sidratul Muntaha. Terus bahkan pakaian aja sekarang mek dicawet notok ngono kae. Nah itu walaupun cocok dengan budaya karena di pembawa budaya barat, tapi gak cocok dengan syariat, ya gak disebut dengan akhlak. Itu penting kita kembangkan, kita padukan antara adab secara syar'i, adab secara bi'ah, secara lingkungan, sehingga kita berakhlakul karimah. Adabut tayamum, tata cara tayamum. Fa in ajasta istiqmalil ma'i li faqdihi ba'da talabi aw li udin min maradin aw li mani'in min al-wusul ilaihi min sabu'in aw khamsin aw kadal ma'ul hadir tahtaju ilaihi li absika li absi rafiqika aw kana milkan li ghairik falam yuba ila bi aksara min samanil misli aw kana bika jirohatun aw maradun takhafu minhu ala nafsik fasbir hatta yadkhula waktul faridah. Kalau panjenengan tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air, baik tidak ada itu secara syar'an atau karena hisan, tidak ada dalam arti tidak ada memang betul-betul tidak ada. Seperti kita dalam keadaan perjalanan di tengah hutan, tidak ada sungai, tidak menemukan sungai, ini kan tetap harus melaksanakan sholat. Atau ada tapi tidak bisa kita mengambil, misalnya ada di sana sungai yang sangat jernih tapi ditunggu oleh harimau. Kalau kita bisa mengambil, ya bisa-bisa dimangsa oleh harimau. Ini ada tapi kita tidak mampu untuk menggunakan. Atau ada barangnya ada tapi kita tidak mampu menggunakan karena kita sakit. Kalau nanti menggunakan akan tambah parah sakitnya. Atau karena kedinginan. Atau ada tapi milik orang lain, tidak dijual kecuali harga yang mahal. Loh, seperti ini kita diperbolehkan tayamum, tapi dengan catatan menurut mazhabnya Imam Syafi'i kalau sudah masuk waktu. Kenapa kok harus menggunakan waktu, harus masuk waktu? Karena tayamum itu menurut Imam Syafi'i tidak bisa menghilangkan hadas, hanya bisa memperbolehkan hal yang asalnya tidak boleh menjadi boleh karena darurat. Nah, darurat
tidak bisa dikatakan darurat sebelum masuk waktunya. Berarti harus tayamum itu harus sudah masuk waktu. Kalau tayamum untuk sholat zuhur kalau sudah masuk waktu zuhur, untuk sholat asar ya sudah masuk sholat asar. Kalau tayamum untuk sholat jenazah ya orangnya sudah mati. Jangan sebelum mati kita sudah tayamum. Kalau kita akan masuk sholat tahiyatul masjid berarti sudah masuk tahiyat sudah masuk masjid dan lain sebagainya. Itu harus sudah masuk waktu. Kemudian dari beberapa uzur tayamum itu, karena tidak ada air tadi, ada kalanya hisan, ada kalanya syar'an. Ketika uzurnya dengan secara syar'an, maka dia tidak kewajiban untuk mengulang ketika sudah menemukan air. Tapi kalau uzurnya dengan cara hisan masih perlu ditafsir, perlu diperinci. Sangat paham? Jadi kalau uzur tidak bisa menggunakan air itu penyebabnya larangan syariat. Seperti ada air tapi karena kita sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Ada air di sana ditunggu harimau, kalau kita masuk akan bisa dimangsa. Ini tidak boleh dengan syariat. Kalau seperti ini, ya tidak boleh seperti ini, maka kita nanti tidak diwajibkan ketika kita tayamum atau diperbolehkan tayamum dan tidak wajib mengulang sholat. Kapan-kapan orang tidak wajib mengulang sholat, sah menjadi imam. Tapi orang yang sholatnya wajib mengulang tidak sah menjadi imam untuk orang yang tidak wajib mengulang. Karena statusnya sholatnya itu hanya dalam rangka hormatil waktu. Kalau tayamumnya itu disebabkan tidak ada air karena hisan, seperti memang tidak ada air, nah itu ditafsir. Apabila dalam pelaksanaan sholatnya itu di tempat yang biasa ada air, pas ketepatan waktu itu tidak ada air, maka sholatnya wajib mengulang. Karena dianggap uzur yang nadir, uzur yang langka. Setiap uzur yang langka ini tidak dianggap oleh syariat, makanya tetap kewajiban mengulang. Jangan paham. Tapi kalau tayamumnya tidak ada air di tempat yang memang biasa tidak ada air, seperti di tengah hutan kan biasa tidak ada air, itu nanti kita tidak wajib mengulang karena sudah biasa, sudah wajar. Ini secara global. Lalu dalam secara detail masih dihitung lagi. Yang dikendaki dengan biasa ada air itu hitungannya kebanyakan dalam 1 tahun apa pada bulan ini yang masih ikhtilaf di antara fuqaha. Ada fuqaha yang muktamad yang aujah mengatakan pada bulan itu, pada hari itu, bulan itu, contoh seperti tayamumnya di bulan Agustus. Nah biasanya di bulan Agustus itu tidak ada air. Nah, kebanyakan, walaupun di selain Agustus ada semacam ini kewajiban. Aku tidak kewajiban untuk mengulang. Tapi kalau tayamumnya di bulan Januari, Februari, biasanya banyak air, wajib mengulang. Ini satu versi yang aujah, yang agak kuat. Versi yang kedua, hitungannya itu
Kata aghlab adalah dari 1 tahun. Misalnya 1 tahun itu kan 12 bulan. Ini kalau ada airnya 6 bulan lebih, biasanya hujannya 6 bulan lebih. Yang tidak 6 bulan itu tidak hujan, tidak ada air. Ini berarti gak wajib. Aku wajib mengulang. Tapi kalau panasnya 1 tahun setengah tahun lebih, berarti lebih banyak panasnya daripada hujan, daripada ada airnya, berarti tidak kewajiban mengulang. Ini dari sisi hitungan aghlabnya, ghalibnya. Lalu dihitung dari tempatnya, tempat tidak ada air itu, hitungannya di tempatnya tayamum apa tempatnya sholat. Ini pun juga masih terjadi khilaf. Nah, kita Fathul Murib, Al-Bidayah, niki hitungannya di mana sholatnya biasa di tempat yang tidak biasa ada air atau biasa ada air. Walaupun tayamumnya itu di tempat biasa ada air, tapi kalau sholatnya di tempat yang tidak biasa ada air, tidak wajib mengulang bagi yang mempertimbangkan sholat. Sebaliknya, walaupun tayamumnya itu di tempat biasa tidak ada air, tapi sholatnya di tempat yang biasa ada air, wajib mengulang bagi yang mempertimbangkan masalah tempat itu dilihat tempatnya sholat, seperti versinya fikih Fathul Murib. Versi kedua tidak, melihat tayamumnya bukan lihat sholatnya, walaupun sholatnya sholatnya di tempat yang biasa ada air, asalkan tayamumnya itu dilakukan di tempat yang tidak biasa ada air, gak wajib mengulang. Tinggal dibalik ngeten mawon. Nikilah fikih seperti itu. Nah, karena ada dalil Quran nadir kal makdum ngeten tok jane. Wis. Lalu dalam masalah satu, kalau tidak ada perbannya, no problem. Nah, kalau tidak ada perbannya, no problem. Wes, apa itu namanya, gak wajib mengulang. Ketika ada perban, iki ditafsir maneh. Ada kalanya tempat yang tidak bisa dibasuh dengan air karena ada catu tadi, catunya itu di anggota tayamum, ada kalanya selain anggota tayamum. Ketika ada di anggota tayamum, ini menurut yang masyhur wajib mengulang dengan secara mutlak, karena antara badal, kalau ada perbannya, karena antara yang mengganti dengan yang diganti sama-sama kurang. Kita dalam anggota tayamum apa? Wajah dan tangan. Berarti ketika catunya itu di wajah atau di tangan, menurut yang masyhur wajib mengulang secara mutlak, dikarenakan yang diganti di dalam itu adalah wudu, ini ya kurang, nggak bisa dibasuh. Tayamumnya ini juga kurang karena nggak bisa dikasih debu. Disebabkan apa? Karena ada perbannya ini. Tapi menurut apa itu namanya, iktidoknya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, annahu la farqa baina adha'i tayammum wa ghairihi, gak dibedakan tayamum anggota tayamum atau tidak. Ini khilafiyahnya. Tapi yang masyhur, mulai saya katakan yang masyhur ketika ada di anggota tayamum kewajiban mengulang, walaupun kendati ada yang tidak wajibkan. Cuman itu kalau ada perbannya. Cuman ini wau lek gak enek perbani,
Kalau ada perbannya bagaimana? Memang gak ada perbannya dan tidak bisa ditayamumi anggota, gak bisa kena debu airnya anggota yang luka. Kalau kena debu ya diusap ya bisa, ya no problem. Kalau ada perbannya, ini masih dilihat gini kumang, dari anggota tayamum masih khilaf secara mutlak. Kalau selain anggota tayamum ditafsir. Tafsirnya gimana? Yaitu satu, meletakkannya ketika meletakkan perban ini tidak sampai menjangkau pada anggota yang sahih sama sekali, berarti iktifaan sing diperban sing loro tok. Kalau seperti ini tidak berkewajiban untuk mengulang, dengan catatan meletakkannya kurban dalam keadaan suci, yakni punya wudu. Kedua, adanya perban itu tidak melebihi pada anggota yang sahih kecuali sekedar istimsak. Kalau melebihi dari anggota yang sahih hanya sekedar istimsak, sekedar untuk memperkuat, berarti gak berlebihan. Asalkan menggunakannya itu dalam keadaan suci tidak kewajiban mengulang, tapi kalau dalam keadaan hadas wajib mengulang. Kalau berlebihan sampai anggota yang sembuh yang waras itu dibungkus seperti dokter saat ini yang mantri ini sing loro sepitik bungkus pirang-pirang, ini wajib mengulang, baik meletakkan dalam keadaan hadas atau dalam keadaan suci. Kesimpulannya ada 5 hal, yang 2 tidak wajib mengulang, yang 3 wajib mengulang. Gini ku satu, kalau ada perbannya, perban yang tidak melebihi, tidak sampai menjangkau pada anggota yang sahih sama sekali dan tidak di anggota tayamum, tidak wajib mengulang. Kedua, perbannya itu melebihi pada anggota yang sahih tapi sekedar untuk memperkuat dan di selain anggota tayamum, ini tidak kewajiban mengulang. Yang 3, yang 2 ini toh, yang wajib mengulang hanya itu. Yang ketiga berarti melebihi daripada anggota yang sahih, sampai anggota yang sahih tidak sekedar untuk memperkuat, memang berlebihan, baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas wajib mengulang. Yang 1, karena ada 3 yang wajib mengulang. Kedua, sekedar istimsak, sekedar untuk memperkuat, tapi meletakkannya di dalam keadaan waktu hadas, ini wajib mengulang. Ketiga, dalam anggota tayamum secara mutlak wajib mengulang menurut qaul yang masyhur. Niki urusan tayamumnya. Wah niki lek dikongkon ngulang nggih ya agak repot ngoten. Tapi banyak pahalanya. Jangan sampai khawatir, itu berarti panjenengan disayang oleh Allah Ta'ala. Kemudian sumaksid sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Alat tayamum menurut Imam Syafi'i hanya debu, selain debu tidak boleh. Berarti bumi yang mengandung debu halus. Kalau selain debu tidak boleh. Cara Imam Malik, tayamum itu tidak harus dengan debu, balik dengan bumi, berarti dengan batu, pohon, padas, kerikil, semuanya yang selama itu di bumi itu boleh. Kenapa? Karena dawuh Allah fatayammamu sa'idan thayyibah, tayamumlah dengan sa'id niku maknane tanah, maknane bumi. Bagi di lumahing bumi niku jenenge sa'id. Lalu
Nah ini kan berarti semuanya booming, dia aslinya ayatnya semacam itu. Namun Kanjeng Nabi ndawuhaken dalam hadis juilat al-ardu li masjidan wa turbatuha tahura. Bumi itu dijadikan tempat sholat dan debunya dijadikan alat sesuci, yang berarti memberikan pemahaman yang dikehendaki di dalam dawuh syaitan itu adalah debu, selain debu tidak boleh. Nah debu itu sudah memiliki wonten nempel debu itu ya sudah nggak masalah, nggak apa-apa nek kaca nek debu ini nggak masalah. Tidak harus kita jemur debu dari dinding-dinding ada debu kita usapkan nggak masalah. Itu di dalam masalah urusan alatnya. Di alatnya cara Imam Syafi'i harus debu, selain debu tidak boleh. Kalau cara Imam Malik pokok yang di atas lumayan bumi seperti batu, ake yang batu kan ya, padas, kayu, semuanya itu bisa digunakan tayamum. Ini dari sisi alatnya. Kemudian di dalam yang anggota tayamum itu wajah dan tangan. Maka di fadrib alai bikafaika doman baina sobika, kita kalau sudah masuk waktu disuruh memukulkan tangan keduanya di debu, kemudian niat melakukan fardune sholat. Nanti niatnya ada dua. Terus kita usapkan mulai wajah wamsibia wajaka kullah marotan, kita ucapkan wajah keseluruhannya ini gublek. Terus mau mukul lagi kita usapkan pada tangan. Kemudian di dalam memukulkan harus dua kali, tidak cukup satu kali walaupun cukup untuk wajah dan tangan. Tapi untuk memukulnya tidak harus tertib, memukul pertama digunakan untuk wajah, memukul kedua digunakan untuk tangan, atau sebaliknya tidak masalah. Misalnya tangan pertama blek, terus mukul blek, nah, mukul yang kedua digunakan untuk wajah, mukul yang pertama digunakan tangan. Kemudian di dalam masalah tangan, batasnya tangan ini kalau menurut Imam Syafi'i sampai pada 2 siku, sampai kok sikut. Makanya cara Imam Syafi'i carane tayamum ngeten. Dimulai mantun apa itu namanya ngambil debu terus kita temukan blek ngeten. Atau diwalik blek ngeten. Nah, terus ketemukan apa itu namanya jempolan dan demikian. Nah, terus setelahnya itu kita gandengkan blek. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi cara mazhab Abu Hanifah, tayamum itu tidak harus semua sampai pada sikut, karena ayatnya itu enggak batasi. Aujahadum minkum minal ghaiti aula mastumun nisa afalam tajidu ma'ang fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Di situ tidak disebutkan wa aidikum ilal marafiq, yang penting wajah dan tangan. Ini enggak dikoyiti. Tapi di dalam bab wudu Allah Ta'ala dawuh wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Di dalam ayat yang menjelaskan wudu, di situ faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai dengan tangan. Modelnya Imam Syafi'i menjamakkan 2 ayat, yang satu mutlak, yang satu ada qayyid.
tapi hukumnya berbeda, namun sebabnya sama, ini dikiaskan dengan diqayyidi. Berarti ayat di dalam tayamum dikiaskan di dalam wudu, yang dalam tayamum niku tidak dibatasi, akhirnya dibatasi dengan ayat yang ada di dalam wudu. Niki modelnya Imam Syafi'i. Sehingga merumuskan hukum di dalam tayamum menurut Imam Syafi'i sampai pada sikut. Lesan Hanafi mboten tayamum niku cukup plek nek tangan niki tok wis pokoke sementing epek-epek lahir batin wis ngoten mawon. Diplek ngeten mawon pun saged pun. Mulane biasa lek panjenengan kate haji niku lek nang Kemenak ya warai nggih. Hanya tangan ngeten tok. Dia ya gak masalah, itu mazhabnya Hanafi. Memang Al-Qur'annya gak menjelaskan, gak memberi batas di dalam tayamum. Tapi Imam Syafi'i mazhabnya yang sangat hati-hati, karena walaupun hukumnya tidak sama tapi penyebabnya sama, perlu dikiaskan. Dan demikian pula di dalam masalah ayat kafaroh. Kalau di dalam membunuh ono kafaroh ini ku disyaratno mukmin. Didhawuhno wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadhiyatum musallamatun ila ahliya. Dengan itu diaturaken lek membunuh orang dengan tidak sengaja, kewajiban wajib kafaroh merdekakno kawula sing mukmin. Tapi dalam dihar enggak. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah, gak disebut mukminah. Belum menurut Imam Syafi'i dikoyiti dengan ayat yang ada di dalam qatlun, berarti dihar pun juga kudu mukminah. Niki sistemnya Imam Syafi'i. Wes. Kemudian dalam masalah mengusapnya itu tadi harus sampai rata. Fa ilam tastauib fadrib darbatan ukhra, kalau tidak rata ya cukup maneh ngoten mawon. Terus kita usapkan yang usapan yang kedua, pengambilan yang kedua untuk dua tapak tangan, kaki kanan dan kiri. Kemudian di dalam niatnya tadi, karena di sini dikatakan washolli bihi fardhan wahidan wa masita minan nawafil. Kalau tayamumnya itu untuk sholat fardu, hanya bisa digunakan untuk satu fardu, boleh beberapa kesunatan. Tapi tidak sebaliknya, kalau tayamumnya untuk sunat, sholat sunat tidak boleh digunakan untuk fardu. Dalam hal ini, di dalam niatnya tayamum, ini ada 3 tingkat, ada 3 derajat, ada 3 martabat. Apa 3 martabat itu? Pertama, niat ingsun tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat fardu. Berarti zuhur, puasa, atau maghrib, tapi konsekuensinya harus sudah masuk waktu. Menurut Imam Syafi'i, cara Imam Malik, cara Imam Abu Hanifah tidak usah. Ketika nanti sudah digunakan melakukan sholat fardu satu, kalau akan fardu lagi tayamum lagi. Berarti nanti ketika tayamum untuk sholat duhur, ketika akan melakukan sholat asar tayamum lagi, walaupun di jamak, berarti langsung ngoten ya tetap tayamum. Tapi kalau menurut Abu Hanifah enggak. Cara Abu Hanifah niku at-tayamum wudu'u man la ma'alahu.
tayamum itu wudunya orang yang tidak punya air. Karenanya ya niatnya ya untuk wudu fardu untuk mengurangi hadas, yang sehingga satu tayamum ya bisa fungsinya seperti wudu. Makanya kalau kita kesulitan melok Imam Syafi'i dalam hal ini, apalagi ketika sakit di rumah sakit, tentunya ya melok Abu Hanifah mawon, angel-angel ya. Sangat paham. Wes. Ini di dalam masalah niatnya. Demikian pula karena tayamum itu menurut Abu Hanifah wudu man lamala, wudunya orang yang tidak punya air, maka tidak harus menunggu sampai masuk waktu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i karena toharoh yang darurat tidak bisa menghilangkan hadas, harus menunggu masuknya waktu. Sangat paham ya? Ketiga, derajatnya niat itu ada 3. Satu fardu, ketika digunakan fardu boleh ngelakoni kesunatan, dan termasuk hukumnya sunat adalah fardu kifayah. Gini ku termasuk sholat janazah itu boleh. Kedua, ketika tayamum itu biar boleh melakukan sholat sunat, sing fardu boleh melakukan sholat sunat, juga boleh melakukan tingkatan yang ketiga. Tingkat yang kedua niku sholat sunat termasuk fardu kifayah niku sholat sunat. Tingkatan yang ketiga baca Quran bagi orang junub, nyentuh Quran bagi orang yang berhadas, kumpul dengan istri yang sudah mampet haid, akan mandi tidak ada air. Nah, ini boleh untuk kumpul. Kalau walaupun itu berarti ketika istri niku tayamum untuk lakoni sholat subuh atau sholat isya, ya setelahnya sholat terus melakukan sholat sunat berapa kali saja, terus kumpul karo suaminya, tidak masalah. Tayamum satu untuk berfungsi 3 karena tadi digunakan untuk Kalau tayamumnya itu dicari agar supaya diperbolehkan melakukan sholat sunat, misalnya tayamum biar boleh sholat witir, ya hanya untuk melakukan sholat sunat witir dan sesamanya, termasuk sholat jenazah, dan boleh yang sebawahnya yaitu sujud syukur, sujud tilawah, baca Quran, kumpul karo bojo. Ketika tayamumnya itu niat yang mengambil yang tingkat 3, berarti tayamum agar diperbolehkan baca Quran bagi orang yang haid, bagi orang yang junub. Maka tayamum satu berfungsi hanya 1 derajat. Geniku yang sesamanya. Derajat yang ketiga itu apa? Derajat ketiga geniku siji, geniku mang maca Quran, demek Quran, kumpul bojo, sujud tilawah, sujud syukur. Ini 1 tingkatan. Ini kalau memang mengambil bagian atau juz yang ketiga. Beda kalau tadi mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, menggunakan untuk menghilangkan hadas, ya berfungsi untuk keseluruhan. Ada lagi kalau menurut panjenengan delek Abu Hanifah, di dalam kumpul bojo niku umpama belum mandi pokok wis mampet enggak masalah. Niku bali metode Abu Hanifah lek mentolo keten mawon. Adi umpama mentolo-mentoloan, tapi menurut Hanafi Syafi'i tetap haram. Karena wala tubasyiru anwan jenenge wala taqrabu hunna hatta yadhur
Nah, Al-Qur'an hanya mengatakan jangan sekali-kali kau mendekati kepada wanita yang dalam keadaan haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fatazilun nisaa fil mahid. Waktu wedok sing haid iku tinggalen, wala taqrabuhunna, jangan kau dekati, hatta yadhurna, sampai mampet. Mestinya lah dalam Al-Qur'an sampai mampet. Terus ada firman Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lek wis mandi, ya ini fa idza tatahharna, kalau sudah bersuci, sudah mandi atau tayamum, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, sudah garapen sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Lah, dawuh sing berupa syarat, taksis sing berupa syarat, berupa sifat, berupa istisna, niki lek cara mazhab Abu Hanifah tidak bisa mengeluarkan mafhum, nggak bisa diambil mafhum mukhalafah. Artinya bagaimana? Dalam ayat ini Allah hanya menceritakan kalau sudah mandi maka silakan garapen. Tidak bisa diambil mafhum kalau belum mandi tidak boleh, nggak bisa. Karena yang terpenting khatayadura, yang penting mampet. Tapi cara mazhab Imam Syafi'i bisa dikeluarkan mafhum. Kalau ayatnya mengatakan fa idza tatahharna fa'tuhunna, kalau sudah bersih, sudah mandi, garapen, berarti ada asumsi kalau belum mandi no boleh. No boleh itu tidak boleh. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau panjenengan jeli sing gelem-gelem ngaji usul ini juga berlaku di dalam masalah-masalah yang lain, yaitu termasuk kalau Allah Ta'ala mengatakan, kalau Kanjeng Nabi mengatakan tadi, ju'ilat al-ardu li masjidan wa turbatuha tahura, bumi itu dijadikan tempat sujud, debunya dijadikan alat sesuci, yang berarti bisa mengeluarkan mafhum sholat tidak di bumi itu tidak sah. Mulane cara mazhab Imam Syafi'i sholat di pesawat itu tidak sah. Karena tidak sah ya tetap harus mengulang, tetap ngomong sholat tapi tidak sah, makanya wajib mengulang. Tapi cara Hanafi karena nggak ada mafhum, nggak bisa mafhum, jadi hadis hanya mengatakan bumi itu dijadikan tempat sholat, namun tidak berarti sholat harus di bumi, nggak ada keterangannya. Nah, hanya mengatakan bumi dijadikan tempat sholat, tapi tidak berarti sholat harus di bumi. Dengan dawuh Allah, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau engkau saya perintahkan untuk melakukan sesuatu, lakonono sak mampumu. Berarti boleh di pesawat. Demikian pula di dalam hadis tadi, watur batu atau huro, debunya itu dijadikan alat sesuci. Kalau menurut Imam Syafi'i, selain debu tidak bisa digunakan untuk sesuci. Makanya alat untuk sesuci hanya air dan debu. Menghilangkan najis mughaladhah dengan debu, tayamum dengan debu. Tapi cara mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik mboten mafhum. Memang Allah Kanjeng Nabi jauh watur batu tahura, bumi ini debunya digunakan untuk alat sesuci, tapi tidak berarti sesuci harus dengan debu dong. Kenapa?
Allah Ta'ala dawuh saidang zalako ana said iku ana sing mleseti mosok debu mleseti berarti tidak harus debu sing penting ana lumahing bumi makanya bisa nanti tayamum dengan bawa kerikil watu. Nah, kalau di Maroko itu setiap masjid niku disiapi batu, Pak. Ana watune. Sehingga kita lek katene ora usah kate tayamum ya karo debu niku karo batu niku mawon ora usah debu. Iki termasuk mazhab Imam Malik. Ngoten. Kemudian di dalam cara bertayamum untuk hadas besar enak. Kalau tayamum hadas besar itu tidak harus tartib, bisa tayamum dulu, bisa mandi membasuh yang sahih dulu. Contoh, kita ada dalam anggota badan ada luka yang tidak bisa dibasuh dengan air. Tidak bisa basuh dengan air. Kemudian kita junub, lalu akan tayamum sebagai gantinya mandi. Ini bisa panjenengan tayamum dulu, baru membasuh anggota yang sahih, berarti mandi basuh yang sahih. Bisa basuh anggota yang sahih dulu, terus tayamum. Cuma yang paling enak tayamum dulu biar regetnya itu bisa bersih dengan air. Tapi kalau tayamum di dalam gantinya wudu dan karena luka, bukan bukan tidak menemukan air, tidak bisa menggunakan air, di sini tayamumnya harus tartib. Nah, ini cara Imam Syafi'i. Tartibnya bagaimana? Misalnya lukanya ini ada di tangan, bolehnya tayamum ini ketika waktunya giliran basuh tangan. Berarti basuh wajah dulu, wudu basuh wajah, setelah sempurna giliran di tangan baru boleh tayamum atau boleh membasuh yang sehat baru tayamum, terus meneruskan wudunya mengusap sebagian kepala dan basuh kaki. Sehingga ketika di dalam mandi ini ada anggota yang lukanya banyak, tayamumnya hanya satu. Tapi kalau di dalam wudu, andai kata setiap anggota 4 ini ada lukanya, di wajah ada luka, tidak bisa kena air, di tangan ada luka, tidak bisa kena air, di kaki tidak ada luka, di kaki wajah kepala yo, masuk wabeh. 3. Ini nanti tayamumnya ya 3 kali. Malah repot, data kelambu tasawai data satoko. Berarti bagaimana? Pertama, tayamum untuk gantinya luka yang ada di wajah dengan mengusap wajah dan tapak tangan. Terus wudu membasuh wajah yang sahih. Kemudian lagi tayamum kedua sebagai gantinya luka yang ada di tangan. Nah, setelahnya tayamum di waktu untuk sebagai gantinya luka yang di tangan, terus basuh. Bila tayamum tayamum ya tetap wajah dan tangan walaupun gantinya sebagian di tangan saja. Setelahnya tangan selesai tayamum, teruskan basuh anggota yang sahih di tangan. Terus baru membasuh mengusap kepala, tayamum lagi untuk sebagai gantinya luka yang di kaki. Tayamumnya ya tetap wajah dan tangan.
kemudian membasuh anggota yang sahih, berarti tayamumnya 3 kali ketika di dalam 3 anggota ada lukanya. Kalau wudu kok malah justru 1 masalahnya? Kalau mandi kok 1 masalahnya? Kalau mandi itu 1 anggota badan itu dihukumi 1. Kalau wudu malah enggak. Kalau wudu itu dihukumi 4 anggota. Ini kalau memang kita tidak bisa menggunakan air tapi bisa menggunakan debu. Kalau tidak bisa menggunakan air juga tidak bisa menggunakan debu seperti karena corona. Saya juga melak hukumin itu, tapi saya juga masih sanksi. Corona, orang sakit, orang mati karena corona itu atau dia dikoronakan, itu kalau menurut Menkes, konsep Joko Menkes wis gak usah disolat, gak usah dimandikan, langsung dibungkus sak pakaiani, terus tayamumnya nanti di luar, nanti setelahnya dibungkus, karena menyentuh itu akan menular katanya. Dimandikan juga akan membahayakan. Tapi kalau menurut pakai gugus itu ya dimandikan, ya dibungkus, ya disolati. Tinggal cuman biasanya rumah sakit lebih milih Menkes, Menteri Kesehatan, karena kalau Menkes tidak mengeluarkan dana lagi rumah sakit, tapi kalau gugus mengeluarkan dana untuk gugus, walaupun ya dijoli dari atas tapi kan nggak langsung. Lalu bagaimana hukumnya tidak dimandikan? Kalau memang dimandikan bahaya, memang boleh gak dimandikan, cukup ditayamumi. Ketika dimandikan bahaya dan ditayamumi juga bahaya, kecuali setelahnya dibungkus, ya silahkan, gak usah ditayamumi, gak usah dimandikan, ya ditayamumi di luar gak masalah. Fikih berbicara seperti itu, tapi untuk realita di lapangan, apakah betul itu membahayakan atau tidak, saya nggak tahu. Itu dalam rumusannya saya juga ikut teken, ikut tanda tangan itu. Kalau memang membahayakan dimandikan, boleh ditayamumi saja, siap, saya mengikuti itu. Dan ketika nanti ditayamumi itu membahayakan, karena menyentuh itu akan menular, sehingga ditayamumi di luar boleh kalau memang seperti itu. Tapi realitanya saya nggak tahu ini membahayakan, terus kadar bahayanya bagaimana, apa yakin apa hanya mauhum. Ya mauhum itu masih kemungkinan kecil, apa memang zon. Itu udah ikut-ikut, itu urusannya dokter gitu lalu nih. Nah, fakih bicaranya kan hanya semacam itu. Nah, ternyata di dalam perawatan konsep saking Depnas, Menkes dengan dari gugus beda. Terus bagaimana? Ya wis gak bagaimana ya memang seperti itu ten mawon. Nah, makanya usahakan jangan mati waktu corona semacam ini. Atau ketika mati ya gak apa-apa, tapi tidak usah dibawa rumah sakit sehingga dikoronakan, di rumah yang dirumati dewe biasa, kata mau tidak masalah. Tapi ya tetap tidak ada yang takziah. Lo gak boleh kumpul-kumpul lah ini, ya repot. Apalagi kalau memang mati karena corona, wah itu sudah di rumahnya dijaga polisi, keluarganya gak boleh keluar, kecualinya sebatas di rumahnya itu saja, orang lain tidak boleh takziah ke sana. Ya betul dikasih makan sampai 14
hari, tapi kan ya nelongso tuh renek sing takziah sing barang nih. Nah, itu bermasalahan. Sing sakit sing mati sudah nggak ada urusan. Tapi sing urip niku lho. Pun ini penting anu nih. Saya kira niku cukup. Kalau memang sholat yang mu'adah, kalau setelahnya sholat zuhur lalu ada jamaah, kemudian kita jamaah, ini tayamum tak satu tadi boleh karena sholat yang kedua itu hukumnya sunat. Sebetulnya sunat walaupun diniati fardu. Demikian pula boleh mengumpulkan antara zuhur dan Jumat dengan satu tayamum. Misalnya kita sholat Jumat dan ternyata tidak mencukupi kuota karena tidak ada 40, lalu kita sholat zuhur, tidak masalah, satu tayamum. Karena itu hukumnya satu. Terus nanti panjenengan mantun sholat, baik sholat berjamaah atau sholat tidak jamaah, terus ke masjid mengetahui orang jamaah, kesunatan ikut jamaah dengan tayamum tadi, satu sudah sholat tadi kita ikut jamaah tidak masalah karena sholat yang kedua itu hukumnya sunat. Karena Rasulullah setelahnya sholat asar, terus ada dua orang duduk dua orang di luar masjid, terus ditanya, kenapa kamu nggak jamaah? Jawabnya, kau tersolai nabi khalina ya Rasulullah, kula pun sholatan panggonan kula. Sekali Nabi dawuh, kita solai itu nabi khalikuma wa ra'aitumul jamaah fasolliya ma'ahum. Kalau walaupun kamu sudah sholat di rumah, ketika ada jamaah dilaksanakan, kamu tahu sholatlah berjamaah. Wong kita sudah sholat saja, betapa pentingnya jamaah. Kita masih diperintahkan untuk berjamaah. Apalagi kita belum sholat, kok no jamaah malah gak jamaah. Na'udzubillah. Kemudian kedua, kita tahu bahwa jamaah itu dalam keadaan sholat khauf, sholat perang, di mana perang itu kalau tidak mati ya dipateni. Ternyata gak ada dispensasi, tidak jamaah. Rasulullah tetap berjamaah sholat khauf. Jangankan dispensasi tidak sholat, jamaah saja gak ada dispensasi. Padahal kondisi perang, apalagi dalam keadaan nganggur di TV terus gak jamaah, masya Allah. Ya wallahu alam bisawab. Pun saking niki pun 1 jam lebih kan kataan. Alhamdulillah niki waktu ini pokoknya rada isai rada awal niku rada longgar kula. Mekene kan keduane tasih wonten niki ten 30 rada adah. Lek wonten sing tangletaken bab tayamum insyaallah niku pun lengkap kabeh niku. Tayamum mulai wajib pimbaleni atau tidak, terus tata carane khilafiyah kabeh niku pun lengkap. Pokok panjenengan paham, nek paham ya padha ae. Wonten sing tangletaken mboten? Dan beneran mengikuti mazhab di rumah Maliki, di rumah sakit Syafi'i boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting satu qadiyah. Menurut muktamad, tapi menurut muktamad satu qadiyah itu satu paket. Syarat rukunnya batali melok. Ngoten tidak mengambil yang murah-murah. Ngambil yang murah-murah contohnya wudhunya melok. Imam Syafi'i, Guru Musa sebagian kepala, batali melok Hanafi, nyentuh wong wedok gak batal, ini gak boleh nih. Karena ibadah kita menurut siapa saja gak sah. Wudhunya gak sah menurut Hanafi, permasalahannya hanya mengusap sebagian kepala, sedangkan menurut Hanafi harus 1/4 minimal. Terus menurut Syafi'i ya rasa mergo nyentuh wong wedok.
sentuh wong wedok di mana nyentuh wong wedok niku menurut Imam Syafi'i mboten menurut Imam Syafi'i batal saliyane mahram. Terus Hanafi ora apa-apa. Mulane jane penak menurut Hanafi niku mantun salat salaman karo bojone kan gak batal penak to rene. Nggih penak niku gak batal. Cuman kula niku nggih mantep pendapatnya Hanafi ngoten niku nggih mantep. Cuman dalam dalil tapi hati kok mboten saged nggih. Ya mergo kadung diajari karo bapake mulai cilik medhok Syafi'i. Katene gak batal ngono kok ya ora mentolo. Walaupun ya tahu dalile ngoten ya gak mentolo mangkan. Dan lain sebagainya masih banyak niku sing anune. Ya kayak ket wis mampet durung ngadus ngono ya ora mentolo ya. Walaupun cara Hanafi boleh kok Syafi'i gak oleh dan kita mazhabnya Syafi'i kan. Ini bukan masalah urusan boleh dan tidak, tapi urusan amaliyah hati nurani mantepan. Ini nggak bisa ditipu nih. Ini menunjukkan bahwa karakter itu bisa merubah pendidikan. Lebih menang karakter daripada pendidikan. Ada. Sampun. Ibn Al-Fatihah.